memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, mari siapkan kehidupan kita untuk kita mau berhubungan yang manis dengan Tuhan. Meskipun kita masih bilangan yang sangat sedikit, tapi percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ Tuhan ada. Puji Tuhan, suara kita Tuhan akan pakai, kehidupan kita Tuhan akan pakai, sehingga orang yang mendengarkan akan ibadah kita, pujian penyembahan kita merasa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, sungguh baik. Tuhan, haleluya. Haleluya.
Tuhan kami, untuk kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, untuk kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada, haleluya, hanya oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak dapat balas segala cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, segala bentuk kuasa iblis yang sering kali datang untuk mengganggu kami di dalam kami mau beribadah, kami mau bersatu hati, kami akan tolak, kami patahkan dia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memimpin ibadah ini, yang memimpin pujian Tuhan, yang memain musik Tuhan. Engkau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar supaya Tuhan kami, ya Tuhan Yesus, ada sukacita kami di dalam kami memuji Engkau, di dalam kami mau mengagungkan Engkau, di dalam kami meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan mungkin masih ada dalam perjalanan Tuhan. Engkau percepatkan langkah mereka Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami akan buka ya Tuhan ibadah ini, kami akan habiskan hanya di dalam satu nama, Yesus dan Juru Selamat dan kasih jiwa kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita, yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu mengasihi, Tuhan selalu mencintai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, waktu yang Tuhan berikan ini kita mau pakai sebaik-baiknya. Waktu yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kalau kita hidup sampai saat ini, sampai hari ini, itu berarti Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sejenak kita mau menyembah Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan saat ini. Dia akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Sehingga apapun beban hidup kita, apapun pergumulan kita, ada Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita, yang menghidupkan kita sampai saat ini kita kuat, kita mampu. Itu karena perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup. Haleluya, haleluya. Buka hati bagi Roh Kudus, buka hati bagi jemaat Roh Kudus. Haleluya,
Ada pujian yang berkata, kami berkumpul memuji-Mu. Saya rindu kita nyanyikan pujian. Mari bebaskan roh kita pagi hari. Jangan kita terhalang oleh persoalan hidup, oleh beban pergumulan. Tapi mari kita mau bebaskan hati kita, semangat, sukacita untuk kita memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga yang lagi. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Lagi katakan kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, Ketiga yang kaum pria yang diundang untuk datang di dalam. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami memuji, mengagungkan Tuhan, bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk sehidangan dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai hamba-Mu yang aku sudah dipercayakan di siang hari ini untuk melayani kami dengan berita firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan datang di dalam kehidupan kami semua, agar firman yang akan dibawakan sebentar, yang akan disampaikan sebentar, tidak akan lalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami masing-masing. Kami akan pulang dengan sukacita, kami akan pulang dengan bersyukur, karena Tuhan membebaskan kehidupan kami lewat firman yang akan kami dengar sebentar. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan akan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan hati yang terbaik, agar kiranya firman itu akan masuk di dalam hati kami dan bertumbuh dengan buah yang baik. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Gembala akan melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, dan kemurahan Tuhan, kembali kita boleh menyenangkan hati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Kita akan lihat dulu di minggu ini atau di pagi memasuki siang ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, langsung buka dulu Kak Vina di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama membacanya di slide depan. Sama-sama bangkit berdiri. Hitungan ketiga kita membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita melewati 3 rangkaian dari prosesi Tuhan menebus kita, dari mulai penyalipannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan kita sebagai umat Tuhan, khususnya gereja Pantai Kosta di Indonesia, kita tinggal menunggu, setelah Yesus bangkit, lalu Dia menampakkan diri kurang lebih berapa kali? 40 kali. Lalu kita menunggu masa sampai ke hari 50. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui satu kebenaran firman ini, saya akan beri judul firman kebenaran yang memerdekakan. Katakan amin. Firman kebenaran yang memerdekakan. Waktu ibadah di keluarga Ibu Lili, Om Sangat bawa firman. Siapa yang ingat di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Terus, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak salah, Om Sangat sampaikan tentang kebenaran ada 3 hal. Kebenaran itu adalah
Yesus, kebenaran itu adalah firman Allah, kebenaran itu adalah, masih ingat tak? Om sangat ingat? Saya lupa. Memerdekakan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan rema firman Allah. Ada 3 hal saja saudara, ya. Kita akan pelan-pelan membaca firman Allah ini. Perikop di dalam Efesus ini, ya, di dalam perikop yang kita baca mulai ayat 3, kekayaan orang-orang yang dipilih. Amin saudara. Haleluya. Kalau saya tanya satu persatu, siapa yang di sini kaya? Pasti bilang, aduh gembala belum kuat, susah tadi gembala. Tapi Alkitab katakan, Bapak Ibu Saudara, Lembaga Alkitab memberi judul di pasal 1 ini, dimulai ayat di atas ayat 3 bilang ini, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita yakin kita adalah umat pilihan Allah. Yang menjadi persoalan hidup adalah ada banyak orang percaya tidak menyadari waktu Allah panggil kita, Allah pilih kita, ternyata Allah beri kekayaan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Kekayaan yang saya maksud di sini adalah kekayaan yang menjadikan orang percaya itu orang yang hebat. Haleluya. Kekayaan yang saya maksud adalah di ayat ini firman kebenaran. Ada banyak orang dengar firman Allah, tapi tidak dijadikan firman itu menjadi sesuatu kebenaran dalam hidupnya. Sehingga kita dengar firman masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu kita benahi di dalam kekristenan kita, sadarilah di dalam setiap diri kita itu Allah berikan potensi. Haleluya. Untuk kita menjadi hebat. Amin. Kalau saudara ingat khotbah saya bagaimana Nabi Elia, waktu dia berdoa terjadi kekeringan 3,5 tahun. Elia ikut menderita nggak Bapak Ibu Saudara? Ikut menderita. Bahkan Elia mungkin di dalam hatinya waktu itu berteriak, Tuhan Allah, bagaimana kita ini? Lalu ada firman Allah bilang ini, pergi ngana, pergi bikin apa kemarin balean. Tapi kalau balean itu kemarin katanya sama Celi, oh nah balean itu apa? Tak pikir tempat tidur yang dari papan kurang lebih itu. Kalau orang Jawa bilang bale-bale itu tempat tidur yang dikubung, itu balean. Rupanya di sini kalau balean itu pondok dikubungkan. Wah inilah saudara, salah pengertian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia disuruh Tuhan, pergi kamu tinggal di tepi sungai Kerit, ya. Di situ aku akan memelihara kamu. Lalu tadi malam saya coba merenung saudara, selama dia ada di sungai Kerit, di musim kering, Elia dipelihara oleh apa saudara? Burung apa? Burung gagak. Kalau kemarin beberapa hari yang lalu peresmian pelayanan dari pendeta James Watung, burungnya burung Raja Wali, ya makanya GPDI Raja Wali. Nah Elia di masa yang sulit dia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak. Burung gagak itu makanannya apa Bapak Ibu Saudara? Bangkai. Ya. Kalau saya hubungkan sedikit awal kejatuhan, nasir Allah yang kuat, perkasa, hebat tenaganya, namanya Simpson. Awal kejatuhan Simpson itu Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia
dekat dengan Delila. Itu bukan awalnya. Awal kejatuhan Simpson adalah waktu Simpson membunuh singa, dirobeknya mulut singa itu, lalu dia pergi. Satu waktu dia pulang, dia lihat singa itu, di atas bangkai singa ada apa? Madu. Diambilnya itu. Maka Alkitab katakan, ya, di dalam perjanjian lama Simpson itu sudah sangat salah, mengambil madu di atas bangkai, ya, mengambil madu yang ada menempel di bangkai. Bangkai itu berbicara sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak berkenan. Nah, dalam pengajaran saya atau dalam pengertian saya, mulai dari situ Simpson mulai tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa tidak berkenan? Karena sesuatu yang diambil dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu namanya dosa, pelanggaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Elia dipelihara pagi dan petang. Burung gagak itu membawa apa? Roti. Kira-kira itu roti apa? Roti gabin atau roti apa itu? Alkitab nggak tulis, cuma saya yakin roti itu sama dengan Allah pelihara bangsa Israel di tanah Mesir. Roti itu bernama roti dari surga. Haleluya. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya yakin pada waktu itu orang semua kelaparan. Benar Bapak Ibu Saudara? Jangankan manusia, hewan pun ada dalam masa yang sangat kritis. 3 tahun setengah tidak ada hujan, otomatis rumputnya tidak ada. Kira-kira begitu kan Bapak Ibu Saudara? Kira-kira rumput tidak ada. Saya yakin ada banyak hewan yang mati waktu itu, mati kelaparan. Tapi Allah itu luar biasa. Haleluya. Elia dipelihara oleh burung gagak. Pagi dan petang burung itu membawa roti. Saya juga amat yakin roti yang dimakan oleh Elia adalah roti yang waktu Elia pernah putus asa, tidur di bawah pohon apa? Terbantin. Lalu malaikat membangunkannya. Lili, bangun Li, kamu bangun. Ini ada roti, ada air. Makan roti sedikit, minum air sedikit, dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Amin. Makanya saya yakin dan percaya saudara, firman kebenaran, kalau kita jadikan firman ini menjadi kebenaran. Firman kebenaran dalam bahasa asli Alkitab, firman kebenaran itu di sini saya tulis dia memakai kata aletheia. Itu bahasa aslinya. Aletheia itu artinya firman yang di dalamnya mengandung hal-hal yang benar, hal-hal yang memiliki nilai kejujuran. Di sini saya tulis hal yang sejujur-jujurnya atau hal yang sebenar-benarnya. Kalau kita meyakini bahwa Alkitab ini firman Allah ini hal yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya akan menolong hidup kita, maka kita boleh imani firman Allah itu adalah firman kebenaran. Amin. Maka kita akan meyakini, oh ternyata ini Elia bisa bertahan hidup dalam masa yang sangat sulit. Tidak heran Tuhan pelihara dia lewat burung gagak. Kalau saudara masih ingat kesaksian saya, waktu saya melayani di sana ada satu orang sini bilang kok, kalau di sana bilang toke. Ada satu kok, dia mati tenggelam di laut, bukan tenggelam, mati di laut, dicari sudah lewat 5 hari, memasuki hari ke-6 baru dapat bangkainya.
Dan saudara tahu, ditemukan bangkainya itu, mayatnya, bukan bangkainya saudara, mayatnya itu ternyata ada orang lihat ada beberapa burung gagak berterbang di atasnya. Setelah dilihat, oh di situ ada mayatnya, namanya Bapak Acung, mayat Acung. Kami jumpa pertama waktu dia ada di perahu, ditaruh sama orang suku Lao di perahu. Saya kenali dia karena jarinya di sini ada, di ibu jarinya ini ada jari lagi saudara, 6 jarinya. Yang ini berupa daging tumbuh begitu, cuman kayak jari, ada kukunya juga sekecil. Kami kenali dari situ. Dia sudah begitu bengkak besar. Bau-baunya memang lumayan. Kemudian Harum kalah saudara. Saya tidak tahan, saya orang sana bilang muntah belukek. Aduh. Dijumpai karena ada burung gagak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elia meyakini bahwa Tuhan yang dia layani, kalau dia berfirman, firman-Nya adalah sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya yang akan memelihara hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang dunia ini apa yang kita dapat andalkan? Ya, ada lagu dunia bilang orang kaya mati, orang miskin mati. Apalagi yang pas-pasan saudara ya. Tidak ada yang dapat kita andalkan selain kita perlu yang pertama meyakini firman Allah itu benar-benar firman kebenaran. Haleluya. Ali Dea, waktu kita baca firman Tuhan, saya mau baca Ali Dea, firman kebenaran. Sampai hari ini yang saya yakini, saya tetap setia melayani Tuhan. Karena saya meyakini satu waktu firman ini yang akan mengangkat hidup saya. Amin. Akan mengangkat hidup keluarga saya, akan menjamin hidup saya. Karena di dalam firman kebenaran, dia mengandung sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Makanya tidak heran Allah kita adalah Allah yang sanggup merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Katakan amin saudara. Amin. Karena firman Allah ini, Yohanes 1 ayat 1 apa katakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tolong buka Vina, Yohanes 1 ayat yang ketiga ya saudara. Tadi yang kita hafal ayat 1, sekarang ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Firman ini mengandung ciptaan baru. Amin. Firman ini mengandung sesuatu yang bisa menciptakan. Tahu ciptaan? Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya kita tidak ada harapan, tadinya kita tidak ada masa depan, tadinya kita tidak ada sesuatu yang kita andalkan. Tapi waktu kita meyakini firman kebenaran itu, Dia akan menciptakan. Makanya dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan baru. Tahu ciptaan baru saudara? Bukan yang tadinya Ibu Celi pendek, begitu dibaptis jadi tinggi. Bukan. Ciptaan baru artinya yang ada di dalam kita. Kita mulai, makanya coba waktu orang dibaptis, lagu lama suka kalau dibaptis ada lagu lama loh.
namaku apa? Di dalam kehidupan. Bayangin saudara, waktu kita melakukan kebenaran firman dibaptis, malaikat Tuhan langsung mencatat, Bapak sangat lumampah pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, so ada namanya di sana. Bapak Ibu Saudara, firman kebenaran adalah firman yang sanggup menciptakan. Ya. Waktu saya sekolah Alkitab, saya sempat bertanya, bukan saya, teman saya, ya. Nanti kalau kita apa Tuhan sediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Saya tanya, atau kawan saya tanya, kira-kira yang mana ini? Langit ini dibikin baru atau ada langit dan bumi yang baru? Waktu itu guru bilang begini, pendeta GF Balik bilang begini, ngana ndak usah pusing, itu bukan ngana pe urusan, itu Tuhan pe urusan. Itu guru menjawab, artinya apa Bapak? Kadangkala kita coba menelaah kehebatan Tuhan hanya dengan alam pikiran kita. Allah kita adalah Allah yang mampu menciptakan. Amin saudara. Amin. Menciptakan. Kalau kita sudah kehabisan damai sejahtera, Allah sanggup ciptakan buat damai sejahtera itu berlaku dalam hidup kita. Asalkan yang pertama kita yakin bahwa firman ini adalah firman kebenaran. Firman kebenaran. Tolong buka Vina Matius 4 ayat 4. Ini juga Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 itu sama isinya saudara. Tapi Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan apa? Dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar. Firman yang apa saudara? Firman yang sudah menjadi firman kebenaran. Haleluya. Firman yang sudah menjadi firman aletheia. Firman yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman tetap akan apa? Tetap akan berlalu atau selama-lamanya? Saleleng-leleng nak kata orang Batak. Ya. Forever and ever. Terus firman kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, jadikan firman itu aletheia dalam hidup kita. Tuhan, meskipun ada banyak himpitan yang sedang aku alami, tapi aku tetap yakin firman-Mu adalah aletheia Tuhan, sebenar-benarnya mampu menolong saya. Amen. Makanya di dalam Matius 4 ayat 6, firman itu bisa menghidupkan. Firman bisa memelihara, sebagaimana Elia dipelihara di sungai Kerit, sebagaimana Daniel dipelihara di gua singa. Itu firman yang diyakini oleh orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah kita meyakini bahwa firman itu sesuatu yang benar-benar nggak berubah, benar-benar akan menolong kita. Yang kedua secara cepat, mari kita akan lihat di dalam ayat pokok kita tadi, ayat yang ke-13 tadi. Buka lagi Vina, Efesus 1 ayat 13. Kita akan belajar yang bagian yang kedua, ayat 13 begini. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil apa? Keselamatanmu. Jadi Injil firman Allah ini
Yang kedua akan membawa kita kepada keselamatan. Kalau dalam pelajaran teologi soteria itu Injil keselamatan, ya. Firman Allah ini yang akan menyelamatkan hidup kita. Maka di dalam Injil Matius kalau nggak salah ada satu ayat bilang, andai kata Tuhan datang, adakah aku menjumpai apa? Iman di bumi ini. Firman yang berubah menjadi iman. Iman kita lah yang akan menyelamatkan kita. Kalau agama lain berkata perbuatan baik, ya banyak berbuat baik bisa selamat. Berbuat baik itu betul. Alkitab katakan dalam kitab Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik, tetapi itu tidak menyelamatkan. Iman, firman yang berubah menjadi iman di dalam diri kita, itu yang akan menjadi soteria dalam hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya saya rindu keluarga jemaat Tuhan yang ada di Mawar Saron, di dalam keluarga kita bertumbuh firman itu. Amin. Firman itu bertumbuh dalam kita suami, dalam kita istri, dalam kita anak-anak yang ada. Karena firman itu yang akan menyelamatkan kita. Haleluya. Amin saudara. Ada banyak orang percaya coba mencari jalan keselamatan masing-masing, cari jalan keselamatan sendiri-sendiri. Makanya di dalam Amsal 14 ayat 12 bilang begini, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tolong buka. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujung-ujungnya menuju kepada maut. Amsal 14 ayat 12. Ini bagian yang kedua saudara. Allah rindu dalam hidup kita setiap hari kita alami keselamatan, soteria dari Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Kalau saya kompilasi dengan khotbah Bapak sangat melampaui, Allah kita berkata, akulah jalan. Makanya saya selalu berkata, hanya Tuhan kita yang tidak sama dengan Tuhan orang lain. Tuhan kita berasal dari surga. Waktu dia turun ke bumi, dia balik lagi ke mana saudara? Surga. Kalau Bapak Rommel berasal dari Sirian, sudut-sudut jalan Sirian dia tahu. Maka kita kadangkala mau pergi Pinatean selalu sesat, selalu gak pernah mulus gitu saudara. Sekarang so tahu yang penting so lewat sana sebelum tempat kukunya keluarga rumah ada rumah belok, so tahu situ. Maka kalau lewat jalan lain saya belum tahu, maksudnya suka sesat saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita takut. Kita akan selamat kalau kita menjadikan Tuhan itu juru selamat. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita berasal dari surga. Dia hidup, dia mati, dia balik lagi ke surga. Dan di surga dia sedang menyediakan apa? Tempat tinggal. Kita ingin tahu ini dari antara kita siapa tempat tinggal yang semua siap ini, ya. Saya maunya orang siap sama-sama. Jadi kita senang-senang sama-sama saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, jadikan firman itu. Firman itu tidak hanya sekedar kebenaran, tapi firman yang mampu menyelamatkan. Amin. Iman kita akan membuat kita melihat perkara-perkara yang besar yang akan terjadi. Hal yang ketiga, yang terakhir, kita kembali ke ayat pokok kita. Efesus 1 ayat 13. Bagian yang terakhir begini, yaitu Injil keselamatan di dalam
dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu yang ketiga, hidup kita adalah hidup yang dimeteraikan. Amen. Tandanya meterai itu apa, saudara? Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Meterai yang dari Allah adalah Roh penolong itu, ya, pneuma, Roh penolong, Roh kehidupan, Roh yang membantu kita waktu ada dalam kelemahan. Ini bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, orang percaya yang meyakini firman ini, firman kehidupan, firman aletheia, dia ditandai yang ketiga, hidupnya adalah hidup yang dimeteraikan. Amin, saudara. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya yakin dan saya sangat rindu kita semua adalah orang-orang yang dapat merasakan pekerjaan Roh itu ada dalam hidup kita. Meterai Roh Kudus di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, ayat yang terakhir. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8. Ini ayat yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu menjadi orang percaya dimeteraikan? Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku dan firmanku, kamu benar-benar adalah apa? Muridku. Terus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Akan apa, saudara? Memerdekakan. Bagian yang terakhir, kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang akan memberi kita kemerdekaan. Roh Kudus itu yang akan memberi kita jalan dari kebuntuan yang sedang kita hadapi. Roh Kudus itu akan memeteraikan hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Amen. Meskipun di dalam keadaan yang tersulit sekalipun. Dan saya yakin Roh Kudus itu mampu untuk memberi kita pencerahan. Tidak hanya sekedar pencerahan, tetapi dia mampu memerdekakan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Banyak kali kita belum merdeka dari persoalan hidup. Banyak kali kita belum merdeka dari setiap persoalan keuangan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Kita kadang-kala kita pusing 7 keliling, tapi yakinlah bersama dengan Tuhan kita akan dimerdekakan, ya, dimerdekakan. Makanya di dalam bahasa asli Alkitab, Kristen itu dia memakai kata akolotein. Kekristenan itu seperti seorang prajurit yang mengikuti perintah komandannya. Akolotein. Kekristenan yang hebat adalah kekristenan yang mengikuti apa kemauan firman kehidupan ini. Firman kehidupan itu bagian yang ketiga, dia akan memeteraikan kita dengan kemenangan yang berlapis kemenangan. Segala puji dikembalikan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar. Haleluya. Tolong Bapak Pramono maju ke depan. Nyanyikan satu lagu. Yesus.